dengan via fatwa. Silakan Dera dulu. Ya betul Ibu, Dera dulu. Sebelumnya izin off kamera ya Ibu dan teman-teman, karena di sini cuacanya juga sedang hujan besar, jadi takutnya nggak kedengar suaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammadulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhilla lahu. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kita kali ini yang insya Allah akan mendengarkan gitu ya presentasi dari beberapa teman kita dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya di sini diamanahi sebagai moderator ya pada pertemuan kita kali ini, yaitu saya akan memoderatori penyajian dari Farid Irham Hudia dan juga Calvin Alexander. Untuk yang pertama itu yang akan tampil yaitu Kang Calvin Alexander. Calvin sudah ada di Zoom. Sudah, Dera. Oke, siap. Gimana Calvin, udah siap? Siap. Oke, siap. Baik, mungkin langsung saja ya kepada Calvin, dipersilakan untuk menyajikan inovasi pembelajarannya. Sebelumnya izin screen untuk Ibu dan teman-teman. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Calvin sudah ada. Ya, di sini saya Calvin Alexander dengan NIM 1908122 akan menampilkan presentasi yang pertama, yaitu inovasi strategi pembelajaran dengan menggabungkan model pembelajaran inquiry dengan metode Jigsaw. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pandemi COVID-19 memberhentikan seluruh sektor untuk beroperasi, sama halnya dengan kegiatan pembelajaran yang mengharuskan pendidikan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan LMS atau Learning Management System. Nah, menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID ini, maka pembelajaran yang harus dirancang seefektif mungkin sehingga tercapainya kompetensi capaian siswa yang dalam pembelajaran. Nah, perpindahan dari luring ke daring ini juga memerlukan persiapan yang sangat banyak, dimulai dari kesulitan adaptasi terhadap lingkungan belajar yang baru yang dilakukan hanya dengan tatap maya. Nah, kesulitan dalam penggunaan iptek, kesulitan penggunaan gadget, dan akses internet menjadi permasalahan gitu. Nah, maka guru memerlukan inovasi dalam strategi pembelajarannya dengan menggabungkan model pembelajaran inquiry ini dengan metode Jigsaw sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan dalam pembelajaran ekonomi di SMA. Selanjutnya Selanjutnya di sini ada pengertian dari inquiry based learning. Menurut
Priyansa dan Doni pada tahun 2017 pada halaman 258 mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang berdasarkan kepada pengalaman dan kegiatan praktis. Yang juga dapat diartikan pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat dari pertanyaan atau penyelidikan. Nah, dari pengertian di atas juga dapat disimpulkan bahwa inquiry learning ini menekankan supaya siswa dituntut berpikir kritis dalam proses pembelajaran, serta siswa juga dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari jawaban atas masalah tersebut secara sendiri atau mandiri. Selanjutnya di sini ada pengertian dari Jigsaw. Menurut Lee dalam masih tahun 2017 pada halaman 182, pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen. Nah, berdasarkan pengertian di atas juga dapat terlihat bahwa model pembelajaran Jigsaw ini dapat menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran karena dalam model pembelajaran ini siswa dibentuk ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terbagi ke dalam kelompok ahli dan juga kelompok asal. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari penggabungan inquiry dan juga Jigsaw. Yang pertama, siswa dapat mencari materi dan jawaban seluas mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita dapat mencari sumber-sumber pembelajaran melalui artikel, website, modul, serta media lainnya gitu yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Dan yang kedua, siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan juga diskusi. Dengan adanya penggabungan kedua metode ini juga, pembelajaran siswa ini dapat berperan aktif dan dapat tercapai juga gitu capaian dari pembelajarannya. Dan yang ketiga, siswa memiliki kemampuan dalam menguasai iptek. Nah, di sini juga siswa dituntut untuk menguasai internet karena dalam pembelajaran daring kan semuanya menggunakan internet, maka siswa juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman atau era globalisasi. Yang keempat, siswa mampu presentasi di depan kelas. Nah, tuntutan dari kedua model pembelajaran ini, siswa mampu presentasi gitu di dalam kelompok dengan menjelaskan mengenai materi yang telah dicari dan dipelajari, dan juga salah satu anggota kelompoknya bisa mempresentasikan gitu di depan kelas. Yang selanjutnya ada kekurangan dari kedua model penggabungan kedua model tersebut itu. Yang pertama, diskusi membuat suasana tidak kondusif. Nah, dengan adanya diskusi ini juga kan yang tadinya pembelajaran itu menjadi hening. Namun setelah adanya berjalannya diskusi, pasti akan terjadi kegaduhan gitu ya, karena kan di situ kita sama-sama mencari materi dan juga bertukar pikiran. Dan yang kedua, memerlukan tingkat kecerdasan siswa yang tinggi. Nah, dalam kedua metode ini kan menuntut siswa untuk berperan aktif dan juga menuntut siswa untuk berpikir kritis, maka ini menjadi kekurangan gitu, menjadi kekurangan penggabungan kedua metode ini. Dan yang ketiga, anggota kelompok yang kurang aktif. Nah, karena kelompok ini kan telah dibagi nih. Nah, pasti aja sih dalam satu kelompok itu ada beberapa siswa gitu yang kurang aktif dalam diskusi dan yang membuat penggabungan pembelajaran model pembelajaran ini juga menjadi kurang efektif gitu untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk diskusi dan berpindah kepada breakout room-nya gitu. Karena kan di sini kita menggunakannya kan Zoom ya. Jadi banyak kendala seperti mungkin sinyal maupun
kendala terhadap gadgetnya gitu yang kurang memadai, maka proses pembelajaran ini itu akan memakan waktu yang lama. Slide selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, siswa masuk ke dalam Zoom meeting sesuai jam pelajaran, dan link Zoom itu akan di-share kepada siswa melalui WhatsApp group. Nah, setelah masuk ke dalam Zoom, lalu masuk ke dalam breakout group kelompok asal untuk dibagi sub-sub bab yang berbeda. Lalu selanjutnya, setelah masuk ke dalam breakout room kelompok baru, lalu kita setelah masuk ke breakout room yang kelompok asal, kita beralih lagi nih ke breakout room kelompok baru, yaitu kelompok ahli, untuk berdiskusi mengenai submateri yang akan didapat gitu, dengan memanfaatkan buku, modul, artikel, dan lain-lain. Lalu kembali ke kelompok asal untuk mempresentasikan subbab yang dipelajari di kelompok ahli, dan juga guru dapat menarik kesimpulan pembelajaran hari ini dengan mengadakan kuis sebagai bahan dari evaluasi. Nah, setelah diskusi di kelompok asal, lalu kita mengerjakan kuis dengan memberikan link kuisnya melalui chat Zoom. Nah, di sini saya menggunakan kuisnya menggunakan Wordwall. Selanjutnya, setelah kita mengklik link kuis di atas, akan ada tampilan sebagai berikut. Lalu kita mengklik mulai. Nah, setelah kita klik mulai, pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat gitu berdasarkan kuisnya. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan kuis, akan terlihat nih hasil dari kuis yang telah dilaksanakan oleh setiap siswa. Maka kita dapat melihat gitu sebagai sepaham apa siswa dalam memahami pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode inquiry dan juga jigsaw. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Calvin atas penyajian inovasi pembelajarannya. Baik, teman-teman sekalian, silakan ya aku buka untuk sesi tanya jawab dari pemaparan yang sudah Calvin paparkan tadi, yaitu terkait dengan inovasi strategi pembelajaran, penggabungan model pembelajaran inquiry dengan metode jigsaw. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh pakai fitur raise hand-nya ataupun bisa juga langsung di kolom chat. Silakan dibatasi untuk 2 penanya terlebih dahulu ya. Oke, ada Lutfi. Silakan Lutfi. Sampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu dan juga teman-teman semuanya untuk bertanya. Tadi dijelaskan ya Calvin bahwa kekurangan dari inovasi strategi Calvin itu ialah memerlukan siswa dengan kecerdasan yang tinggi. Nah, seperti kita tahu kan di lapangan sendiri, khususnya di kelas, bahwa bahkan banyak gitu ya dengan siswa dengan kecerdasan yang sedang bahkan rendah. Nah, apakah bisa menggunakan inovasi ini? Ya mungkin apakah ada metodenya gitu dari inovasi ini untuk bisa mencakup siswa dengan kecerdasan sedang ataupun rendah juga gitu. Bukan hanya untuk kecerdasan yang tinggi. Seperti itu, Vin. Mungkin. Baik, terima kasih Lutfi atas pertanyaannya. Boleh ditulis di kolom chat juga ya. Kalian
Mau mendengarkan pertanyaan dulu dari Asep, Lutfi silahkan tulis di kolom chat. Silahkan Asep. Baik, terima kasih Dera atas kesempatannya. Asep izin bertanya. Tadi kan dibentuk dalam sebuah kelompok di breakout Zoom gitu ya, Pin ya. Nah, bagaimana cara guru menilai gitu bahwa oh kelompok ini diskusinya berjalan gitu, oh kelompok ini diskusinya tidak berjalan gitu. Kalau Kasip sih kayak gitu sih. Soalnya kan kalau misalnya breakout kayak gitu pada saat si si gurunya itu nggak masuk ke salah satu breakout, pasti di breakout itu tuh mungkin ya ngobrol tentang apa gitu kan. Nah, mungkin apakah ada pressure tertentu gitu untuk membuat bahwa meskipun tidak ada guru di salah satu breakout, tapi mereka tetap kondusif gitulah diskusinya kayak gitu mungkin. Makasih. Baik, terima kasih. Ini mah terkait bagaimana cara guru untuk mengelola kelasnya gitu ya, Sep ya. Boleh Sep ditulis Ya. juga di chat ya. Oke. Ya, kayak gitu Dan. Makasih Dan. Untuk Calvin sudah mau menjawab pertanyaan dari Lutfi. Pertanyaannya, apakah ada metode dari inovasi strategi pembelajaran yang diusulkan oleh Calvin untuk mencakup juga siswa dengan tingkat kecerdasan menengah hingga rendah? Karena tadi Calvin kekurangannya membutuhkan gitu ya tingkat kecerdasan yang tinggi di siswanya seperti itu. Bagaimana Calvin, sudah siap untuk menjawab? Minta waktu sebentar, Dra. Oke, siap. Boleh Asep sambil ditulis di kolom chatnya. Dera izin menjawab pertanyaan dari Lutfi. Silakan. Tadi kan Lutfi bertanya ya, apakah ada metode dari inovasi strategi pembelajaran yang diusulkan oleh saya gitu yang mencakup siswa dengan tingkat kecerdasan menengah hingga rendah. Nah, di sini juga guru tuh sebagai fasilitator tuh harus berperan aktif gitu dalam membimbing kegiatan pembelajaran gitu. Nah, supaya dapat memfasilitasi gitu kan ya untuk teman-teman, untuk anak-anak yang memiliki pengetahuan yang menengah hingga rendah gitu, bisa gitu digunakan dengan ketua kelompok dengan teman sebaya gitu. Biasanya kan ditentukannya ketua kelompoknya itu dengan dari rankingnya gitu, misalnya dari ranking 1 sampai 5 gitu. Jadi menggunakan tutor teman sebaya gitu untuk memfasilitasi mereka yang memiliki pengetahuan yang menengah maupun rendah. Mungkin seperti itu Lutfi jawabannya. Baik, bagaimana Lutfi, sudah terjawab atau mau menanggapi jawaban dari Calvin? Ya, mungkin betul ya apa yang disampaikan oleh Kelvin, bahwa peran teman sebaya itu penting gitu ya, khususnya dalam kegiatan belajar yang memang memerlukan yang memang gitu ya bahwa strateginya itu berpusat kepada siswa, sehingga guru pun harus bukan pintar juga ya, tetapi harus pintar-pintar gitu dalam memilih mana yang harus diterapkan dan mana yang tidak diterapkan. Nah, seperti yang tadi mungkin dapat dikatakan peer teaching learning ya. Jadi bahwa guru dapat memisahkan siswa yang pintar terlebih dahulu sebagai ketua kelompok, dan nantinya anggota kelompoknya mungkin untuk kecerdasan menengah hingga rendah.
yang nantinya ketua kelompok sendiri dapat membantu temannya untuk mempelajari hal apa atau materi yang sedang diajarkan guru. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih, Kelvin. Ya, sama-sama Lutfi. Selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan dari Asep ya. Sini kan Asep bertanya gitu, bagaimana nih cara seorang guru untuk menilai bahwa diskusi dalam salah satu breakout Zoom pada Zoom tersebut berjalan dengan baik atau tidak gitu. Kemudian apakah pressure atau reinforcement tertentu supaya siswa tetap kondusif meskipun guru tidak berada pada breakout room Zoom tersebut. Nah, pertanyaan Asep juga ini dapat dikaitkan ya dengan pertanyaan Lutfi gitu. Supaya diskusinya dapat berjalan gitu, walaupun emang guru tidak bisa kan memantau keseluruhan breakout Zoom, nah bisa menggunakan juga dengan tutor teman sebaya ini gitu. Karena dengan tutor teman sebaya ini kita menjadi wakil dari guru gitu. Karena mereka kan lebih memiliki pengetahuan yang tinggi, yang cukup tinggi gitu. Jadi tutor teman sebaya ini dapat jadi gantinya guru sehingga kita dapat bertanya juga nanti nih apakah diskusinya ada berjalan atau dengan lancar atau tidak gitu. Karena kan kalau emang gurunya bolak-balik ke breakout room ya akan sulit juga gitu kan ya. Karena bisa saja gitu kan saat ada guru masuk siswa diskusi dan saat guru tidak ada kan mungkin mengobrolkan hal-hal yang lain seperti yang disampaikan Asep tadi. Mungkin seperti itu, Asep. Oke, jadi bisa saya tangkap gitu ya. Yang pertama, guru itu tidak bisa memantau siswa secara keseluruhan pada saat yang sama gitu ya. Kemudian yang kedua, oleh karena itu gitu ya, tutor sebaya itu menjadi sebuah solusi gitu ya, Pin ya. Oke, berarti ada pressure tertentu nggak, Pin, kayak awas ya nanti kalau misalnya ketahuan gak diskusi nanti ibu gini ada gak sih, Pin, rencana kayak gitu atau enggak? Kalau dari Kelvin sendiri mungkin ya harus ada penegasan juga gitu ya Oh, bahwa namanya diskusi itu kan penting. Uh, dengan seiring perkembangan era globalisasi ini juga yang kemarin kan kita emang segalanya online gitu. Emang mengharuskan kita tuh emang menggunakan Zoom gitu. Maka harus ada penegasan juga kepada siswanya gitu bahwa diskusi dalam kelompok ini penting gitu walaupun emang banyak halakan atau hambatannya. Mungkin seperti itu, Asep. Oke. Berarti ada penguatan juga gitu ya di sini gitu ya, Pin ya. Oke, makasih ya, Pin. Sama-sama, Asep. Baik, sepertinya sudah ya dari Asep juga. Oke, terima kasih kepada penanya atas partisipasinya pada kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk menanggapi. Silakan, Ibu. Maaf Bu, masih di mute. Gini Calvin, bicara tentang menggabungkan dua model atau mungkin bisa lebih dari dua juga atau lebih dari dua metode atau lebih dari dua model. Anda beranjaknya harus dari teori. Ya. Tidak bisa asal comot begitu saja, harus bisa dijelaskan oleh teori. Ya, kenapa yang digabungkan itu inquiry dengan jigsaw, ya. Sebab dari perkembangannya itu tentu saja inquiry dulu yang lebih dulu berkembang dan rumahnya itu beda, ya.
Jigsaw itu adalah salah satu type dari apa? Bagian dari apa? Cooperative learning kan. Iya, cooperative learning. Ya. Kemudian Angga gabungkan dengan inquiry. Inquiry itu didasarinya oleh teori apa? Ya. Bisa saja menggabungkan lebih dari dua model atau metode, tetapi teori yang dirujuknya itu harus jelas. Apakah memang model kooperatif bisa digabungkan dengan model inquiry? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya aja, yang Anda bicarakan dari tadi itu inquiry yang mana? Karena inquiry juga ada jenisnya, ada type-nya, ya. Guided kah, free kah, yang mana inquiry-nya? Harus jelas juga. Kemudian yang berikutnya adalah buat semuanya juga sih ya. Apalagi alhamdulillah ini segera berlalu ya, pandemi ini segera berlalu. Jadi berpikirnya bukan untuk kebutuhan pandemi saja, itu mengapa tadi Kelvin, ya Om, terbatas dalam menjelaskan tentang penerapan dari ide Anda ini. Ya. Karena tadi muncul pertanyaan gimana di breakout-nya, gimana ngontrol di breakout-nya, dan sebagainya. Ya, jadi dalam mata kuliah ini tidak terbatas hanya untuk mencari solusi dari permasalahan pandemi yang alhamdulillah mungkin segera berlalu ya. Anda juga mulai 1 September harus kuliah secara luring setelah 2 tahun lebih Anda kuliah secara daring ya. Dan kami dosen mulai hari ini tadi tidak berlaku lagi daftar hadir dengan cara online, tapi harus fingerprint langsung di kampus. Yang membuat buat saya pribadi sih agak gimana ya, saya ini kuliah kita ini sampai sore, sementara saya dari jam 7 harus sudah di kampus gitu ya. Jadi kalau ini diselesaikan di kampus kan jam berapa baru selesai gitu. Jadi harus semua tadi dosen berlari-lari karena ngejar kelas daring. Jadi kan sementara ketentuannya kelasnya daring, tapi dosen harus sudah hadir secara luring dari Senin sampai Jumat. Jadi Anda yang memiliki keperluan dengan dosen, sekarang dosen udah stay dari Senin sampai Jumat di kampus. Nah, jadi ide-ide Anda itu jangan terbatas untuk diterapkan pada masa pandemi saja. Ya. Apalagi kalau dilihat Anda menggabungkan antara dua model gitu, itu bisa diterapkan juga tidak saat pandemi. Jadi tadi jawaban Anda bisa lebih berkembang karena ini bisa diterapkan sebelum pandemi kemarin juga bisa, setelah pandemi juga bisa, pada saat pandemi juga bisa. Gitu loh, Om. Ya, tapi baik lagi, Om. Ya, teorinya harus kuat, Om. Kenapa ini digabung dengan ini? Kan type-nya dari cooperative learning itu hampir 100 type, Om. Kenapa pilih jigsaw dari 1 dari 100 itu? Ya, kenapa tidak STAD? Kenapa tidak TSTS? Kenapa tidak yang lain-lain? Ada hampir 100 type-nya kalau Anda baca beberapa buku tentang cooperative learning. Ya. Itu dari saya, moderator, silakan dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih untuk saran dan masukannya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Calvin yang telah menjadi penyaji dan juga menyajikan inovasi pembelajarannya pada hari ini. Untuk selanjutnya kepada Farik. Farik sudah ada? Hadir.
Ini yang buat background-nya siapa ya? Saya Bu. Bagus ya Parik ya. Berarti Parik dengar yang saya minta dari awal sebelum discuss itu kan saya minta tiap minggunya itu ada background. Masih ya Parik, lanjut aja Parik. Baik, di sini Farik akan memberikan penjelasan terkait inovasi media pembelajaran, tempat pembelajaran, yaitu inovasi media pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi, kompetensi dasar manajemen. Baik, untuk Farik dipersilahkan. Terima kasih Dera. Saya terlebih dahulu. Makan ayam bumbu betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun binatang melihat buaya. Perkenalkan, nama saya Farik Rahmudia. Jadi patutnya sih saya di akhir ya. Oke. Ya, mungkin ini tadi ininya ya. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan mengenai inovasi media pembelajaran yang mana saya di sini membuat inovasi dengan judul kanvas pembelajaran, teman-teman. Mohon izin Ibu dan teman-teman sekalian, saya sampaikan gitu ya. Jadi kanvas pembelajaran ini tuh inovasi media pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi, lebih khusus kompetensi dasar manajemen gitu ya. Kalau tidak salah itu kelas 10. Nah, latar belakangnya. Kita tahu lah gitu ya teman-teman sekalian gitu ya, pemilihan media pembelajaran itu sangat penting lah gitu ya, yang namanya dalam proses pembelajaran gitu ya, untuk menyampaikan gitu istilahnya medianya gitu kan untuk menyampaikan. Kalau misalkan katakan mau sesulit apapun gitu ya pelajarannya gitu ya, kalau misalkan katakanlah media pembelajarannya cocok atau ya lebih khusus media gitu ya dan metode dan segala macamnya cocok, ya pasti bahan pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan diberikan juga akan sampailah gitu ke siswanya. Tapi kalau misalkan katakanlah materinya hitungan gitu, tapi media pembelajarannya secara pakai tangan aja misalkan gitu kan, misalkan anak-anak integral anak-anak akar 25 itu 5 ya kan, anak-anak jadi tidak terbayang gitu kan seperti apa gitu ya hitungannya itu gitu kan. Nah, makanya ya media pembelajaran ini urgent lah gitu ya untuk dilakukan inovasi dan inovasi terus menerus lah begitu ya. Nah, kita tahu dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi gitu ya di jurusan IPS itu ada yang namanya KIKD gitu kan, kompetensi dasar gitu ya. Yang mana KD ini juga terbagi lagi gitu kan, ada KI 1, 2 itu sikap spiritual sosial gitu ya. Lalu ada juga KI 3, KI 4 gitu ya. KI 3 itu pengetahuan kognitif gitu ya, dan KI 4 itu keterampilan gitu ya. Nah, yang mana wabil khusus pada KD 3.9 di kelas 10 ada yang namanya KD manajemen gitu ya. Kalau 4.9-nya implementasi manajemen di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, di KD ini gitu ya, siswa itu kan setelah dari 3.9 mereka belajar soal teori-teorinya nih gitu. Nah, di KD 4.9 ya mereka harus mencontohkan lah gitu ya dari kegiatan manajemen tersebut di lingkungan sekolahnya gitu ya. Nah, menurut saya ya perlu gitu ya yang namanya media pembelajaran pada KD ini supaya apa? Supaya anak-anak tidak hanya sekedar paham teori, namun juga paham untuk istilahnya mengaplikasikannya gitu atau mencontohkannya gitu, wabil khusus di kehidupan sekitarnya gitu ya, di sekolah gitu. Misalkan ya terkait organisasi atau terkait ekskul, biasanya siswa-siswa itu yang ada manajemennya gitu ya di dalamnya gitu kan. Terus ini saya mengutip dari salah satu jurnal yang saya kutip juga dalam artikel saya gitu ya, dari Nurseto tahun 2011. Kita tahu gitu ya, dunia pendidikan dewasa ini memasuki era dunia media gitu ya, di mana kegiatan pembelajaran ini menuntut dikuranginya metode ceramah dan diganti dengan pemakaian banyak media gitu ya, dan lebih menekankan kepada kegiatan pembelajaran saat ini yang menekankan kepada keterampilan proses dan active learning gitu ya. Dan maka kiranya peranan media pembelajaran menjadi sangat penting. Itu pentingnya lah gitu ya kata si Nurseto ini gitu ya, yang namanya inovasi media pembelajaran gitu ya. Dan kalau kita tarik gitu ya ke zaman purba gitu misalkan ya,
udah banyak sekali gitu ya perkembangannya ya. Dari dulu mungkin manusia purba mungkin ngajarin anaknya pakai apa istilahnya dari batu gitu ya, nulis-nulis di tembok, terus ditemukan batu kapur, ditemukan whiteboard, sampai sekarang ada proyektor dan internet dan segala macam gitu kan. Ya perlulah gitu yang namanya inovasi media pembelajaran. Nah, meskipun katakanlah saya ini murni gitu ya, judulnya pun kanvas pembelajaran gitu ya, saya searching di Google pun nggak ada gitu ya. Namun ada beberapa penelitian gitu yang mana menguji media pembelajaran Prezi, di mana Prezi itu tuh media pembelajaran berbasis web, yang mana salah satu fiturnya itu ada kanvas gitu. Nah, saya mengutip dari beberapa penelitian yang terkait dengan hal ini gitu. Ada 2 yang saya ambil. Pertama dari Susanti dan Alfizon tahun 2019 meneliti bahwa penggunaan Prezi sebagai media pembelajaran yang valid, praktis, dan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMK pada mata pelajaran yang sifatnya praktikum, katanya gitu. Lalu yang berikutnya kata Strasser tahun 2014 mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa, katanya begitu ya. Nah, seperti ini prototipenya, Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Bisa dilihat gitu ya di sini. Satu lembar katakanlah seperti itu ya, satu slide ya kalau misalkan PPT gitu ya. Nah, di tengahnya ada tujuan gitu ya, tujuan misalkan ya nanti saya jelaskan gitu ya di slide berikutnya. Terus ada unsur-unsur manajemen gitu ya, di sana main money, material, method, mesin, dan market. Terus di bawahnya fungsi-fungsi manajemennya yang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan gitu ya. Lanjut kita ke pengertian atau ya saya jelaskan lah gitu dari kanvas pembelajaran ini. Kanvas pembelajaran ini itu saya awalnya terinspirasi dari yang namanya BMC gitu ya. Teman-teman mungkin tahu lah gitu ya, bisnis model kanvas gitu ya. Mungkin dari apa katakanlah mata kuliah pengantar bisnis atau kewirausahaan gitu ya yang udah kita lewati gitu ya. Kan di sana di BMC itu tuh itu tuh tujuannya untuk mempermudah gitu kan, mempermudah orang untuk memulai usaha gitu, berwirausaha gitu kan. Di sana kalau saya masih tidak salah ingat gitu ya, dalamnya itu kan ada kayak misalkan segmentasi pasar gitu kan, ada produksi, terus ya kerjasama dengan siapa saja gitu kan, supaya si usahanya jelas gitu kan. Nah, jadi dari sana saya mulai istilahnya memindahkan lah gitu ya ke kanvas pembelajaran ini. Gimana caranya pada akademi manajemen ini saya misalkan pengen tahu tujuan manajemen. Nah, untuk meraih tujuan manajemen tersebut, langkah-langkahnya seperti apa, unsur-unsurnya apa saja yang diperlukan, juga fungsi-fungsinya seperti apa saja gitu yang diperlukan, dan di situ terangkum gitu ya dalam poin-poin penting untuk mencapai tujuannya gitu dalam kanvas pembelajaran yang saya buat ini gitu kan. Nah, berangkat dari selain itu juga, selain BMC ini, kenapa saya milih manajemen? Sebenarnya ini agak aneh juga gitu, bukan aneh sih, kebetulan gitu. Karena di semester 6 ini kan kita ngontrak perencanaan, pembelajaran ekonomi digital, micro teaching gitu ya, dan ini juga gitu inovasi pembelajaran yang berbasis pendidikan gitu ya. Saya kebagian KD ini terus gitu, KD manajemen terus gitu. Jadi menurut saya kenapa gak sekalian aja gitu ya, KD manajemen yang saya biasa gunakan untuk matkul lain ya saya pakai juga gitu untuk matkul ini gitu kan. Nah, berangkat dari inspirasi yang 2 tadi gitu ya, saya terdorong gitu ya untuk membuat kanvas pembelajaran ini gitu ya, yang mana ya diterapkan gitu dalam mata pelajaran ekonomi, lebih khusus kompetensi dasar manajemen gitu, yang dapat kiranya memberikan sebuah gambaran untuk membuat rancangan dari KD keterampilannya gitu ya, 4.9-nya dari 3.9-nya gitu ya, tentang implementasi manajemen siswa di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, adapun penerapannya kayak gini nih. Misalkan di sini ada tujuannya gitu ya. Tujuannya misalkan di sekolah misalkan ROHIS dan OSIS gitu ya, nih kegiatannya gitu ya. Tujuannya pengen terselenggara kegiatan kurban gitu. Unsur-unsurnya, manajernya gitu ya. Misalkan orang-orangnya ya siswa yang tergabung dalam organisasi OSIS dan ROHIS gitu. Terus panennya modalnya kita misalkan unsurnya diperlukan untuk membeli perlengkapan dan peralatan karena seperti itu. Materialnya ya jelas mungkin ya kambing, domba, sapi gitu ya, unta segala macam boleh. Metodenya misalkan ya kurban lah, harus ada metodenya gitu ya. Mesinnya juga ya katakanlah pisau, kampak dan segala macam. Marketnya juga harus
misalkan daging-dagingnya dipasarkan di sekitar lingkungan sekolah lah misalkan seperti itu. Dan di bawahnya juga ada fungsi-fungsinya gitu, misalkan perencanaannya seperti apa, nanti siswa di sana kan mereka berpikir ya secara kreatif dan eksploratif gitu ya. Saya mah di sekolah ikut ekskul pramuka katakanlah seperti itu, misalkan pengen ngadain kegiatan camping gitu, apa aja sih unsur-unsurnya atau apa aja sih fungsi-fungsinya gitu kan. Nanti mereka di sana berpikir gitu. Ini pun penerapannya bisa secara individu maupun kelompok gitu. Kalau kelompok juga tidak masalah, justru mereka jadi bisa berdiskusi dengan teman-temannya gitu ya. Lanjut. Nah, adapun kelebihan gitu ya dari kanvas pembelajaran atau inovasi pembelajaran di media pembelajaran yang saya bawakan ini gitu ya. Yang pertama, mengasah ranah keterampilan siswa gitu. Sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Ini tuh ya siswa jadi lebih berpikir kreatif lah gitu ya untuk mencari atau memenuhi isi kotak-kotak tabel tadi yang kosong gitu ya. Terus yang kedua, menciptakan pengalaman belajar yang lebih kreatif dan proaktif gitu ya. Jadi siswa itu gak sekedar istilahnya baca buku gitu ya, baca teori, tapi yang siswa juga istilahnya mikir-mikir gitu ya di sekitar lingkungannya apa sih kegiatan manajemen gitu ya. Nah, kayak gitulah kreatif dan proaktif tuh. Lalu siswa dapat lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan sebelumnya gitu ya. Jadi dia lebih tahu lah gitu ya. Ternyata sekitar saya gitu ya, saya ikut OSIS juga ada yang namanya manajemen gitu ya. Sadar tidak sadar gitu ya mereka tuh gitu. Akhirnya ditahu gitu tentang manajemen. Lalu yang keempat, pemahaman terkait kompetensi dasar manajemen jadi lebih dipahami gitu ya. Dan yang kelima, guru dapat lebih mudah mengukur tingkat kepemahaman siswa terkait kompetensi dasar manajemen gitu ya. Kalau misalkan mereka ngisinya full, ngisinya benar gitu ya sesuai dengan arahan, berarti ya udah paham lah gitu terkait kompetensi dasar manajemen ini gitu kan. Beda ceritanya kalau misalkan ya si media pembelajarannya teh PGSI lagi gitu kan. Katakanlah kalau misalkan ya tidak tahu gitu ya, kalau misalkan siswanya nyontek gitu tapi hasilnya besar, kita jadi nganggap mereka udah paham gitu kan. Tapi kalau dengan seperti ini, mungkin jawaban siswa dengan yang siswa yang lain lebih mudah terlihat kalau sama gitu kan. Jadi kita lebih tahu lah gitu mana siswa yang benar-benar paham, mana yang tidak gitu. Lalu yang terakhir, media pembelajaran ini baru gitu ya, maka bisa jadi menarik dan meningkatkan antusiasme siswa seperti itu. Lalu adapun kelemahannya gitu ya, selain kelebihan adapun kelemahannya gitu. Yang pertama, jika dalam pembelajaran tatap muka ya kiranya guru perlu menyediakan lembaran fotokopi lah gitu ya terkait kanvas pembelajaran ini gitu, karena saya yakin lah nggak setiap siswa punya yang namanya laptop lah gitu ya, siswa SMA gitu, karena saya juga dulu seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua, pemahaman siswa dari sisi kognitif kurang terukur, namun sisi baiknya dapat mengukur sisi keterampilan siswa gitu ya. Ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini lebih menekankan pada KD yang 4.9-nya dibanding 3.9 itu gitu kan. Lalu yang ketiganya itu, karena ini merupakan inovasi dan bentuk media baru, maka ya kiranya guru perlu mengarahkan terlebih dahulu langkah-langkahnya gitu ya. Jangan langsung kasih aja nih dikerjakan, ya kita harus kasih langkah-langkahnya gitu. Anak-anak ini diisi mulai dari ininya gitu ya, ini diisinya seperti ini ya, kalau bisa kasih contoh ya kasih contoh gitu supaya siswanya gak kebingungan lah seperti itu gitu kan. Nah kesimpulannya, jadi kanvas pembelajaran ini merupakan inovasi media pembelajaran yang berupa kanvas gitu kan, yang tadi kita lihat itu berisi kotak tabel gitu untuk analisis siswa terkait contoh implementasi dari manajemen saat mempelajari kompetensi dasar manajemen pada mata pelajaran ekonomi, di mana dengan inovasi ini dapat memberikan pengalaman belajar baru dan meningkatkan kreativitas dan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, terkait lebih khusus terkait manajemen gitu kan, serta bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar manajemen dalam mata pelajaran ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Nah, adapun rekomendasi gitu ya yang dapat saya berikan, penerapan dari kanvas pembelajaran ini baru hanya dicontohkan atau dibuat prototipenya dalam KD manajemen gitu ya, pada mata pelajaran ekonomi saja gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman atau di antara yang menyimak itu pengen mengembangkan lagi, sebenarnya bisa gitu kayaknya gitu ya, asalkan ya masih berkaitan lah gitu atau polanya sama lah gitu kan, tinggal dibuat aja gitu kanvasnya gitu lah, gak harus KD manajemen dan pada mata pelajaran ekonomi saja gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa aja dikembangkan lebih lanjut lagi gitu untuk mata pelajaran atau kompetensi dasar yang lainnya lah begitu ya.
Nah, terakhir ini yang ada pantun lagi gitu. Makan bubur pakai nasi, makannya ditemani si ratu. Silakan bertanya, mari berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Farid. Bagiannya bagus sekali. Selanjutnya silakan untuk teman-teman seperti tadi juga ya, silakan langsung saja ataupun mau langsung di kolom chat juga dipersilakan. Belum ada yang bertanya. Materi yang disampaikan oleh pelajaran inovasi, yaitu inovasi media pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi, KD-nya manajemen. Itu ada Oke. Iren, Dera. Ya, silakan untuk Iren langsung saja disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu ke Farid, gitu keren sih, ada kanvas pembelajaran khusus untuk kompetensi dasar manajemen. Nah, hal yang mau ditanyakan mungkin pas mau dipastikan juga gitu. Kan tadi aku sekilas ngeliat ada 5M ya, ada 5M, terus ada juga apa lagi tadi itu, apakah ada kemungkinan si kanvasnya itu yang 5M dan segala macamnya itu akan berubah gitu? Atau akan tetap seperti itu gitu? Kebayang nggak maksudnya? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, untuk Farid, pertanyaannya dipahami Farid? Dipahami. Oke, siap. Mau dijawab langsung atau menunggu pertanyaan yang lain? Boleh dijawab langsung sambil menunggu pertanyaan. Silakan. Terima kasih ya atas apresiasi dan pertanyaannya begitu ya. Terkait tadi ya istilahnya strukturnya ya, komponennya misalkan yang tadi kanvasnya kan ada 6M gitu ya, bukan 5M, 6M gitu kan, man, money, mesin, market, metode, dan material gitu ya. Nah, fungsi perencanaannya 4. Saya rasa saya buat seperti itu ya memang karena sudah seperti itu gitu kan. Fungsi manajemen ada 4, fungsi manajemen ada 6 gitu ya, sesuai dengan KD-nya gitu ya, dan materi pokok KD-nya gitu ya, ada terkait unsur manajemen dan ada terkait fungsi manajemen gitu ya. Nah, kiranya nggak akan berubah sih, kayaknya susunannya tetap seperti itu gitu ya, si unsur tetap berurutan gitu ya, dari main, money, terus yang 3 itu disejajarkan gitu ya, karena masih berkaitan lah gitu ya, mesin, metode, dan material gitu. Terus yang market mungkin bisa sendiri karena ya kurang, ya beda lah gitu dari yang unsur lain. Lalu yang bawahnya ya terkait fungsi-fungsi manajemennya itu gitu, kiranya nggak akan dirubah lah, sepertinya seperti itu. Walaupun ada saran yang boleh disampaikan saja gitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Iren jawabannya? Ya, Mau menanggapi lagi? dapat dipahami atas tanggapan Farid. Terima kasih. Baik, berarti cukup ya jawaban dari Farid. Teman-teman masih ada waktu nih, silahkan yang ingin bertanya raise hand aja ataupun di kolom chat. Silakan. Menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh. Oke, belum ada juga yang ingin bertanya. Aku hitung deh sampai 10 ya. Kalau misalkan memang belum ada yang ingin bertanya lagi, cukupkan. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masih tetap tidak ada yang raise hand ya, teman-teman?
Sepertinya sudah sangat jelas pemaparan dari Farid. Selanjutnya saya serahkan aja kepada Ibu untuk menanggapi. Ya, terima kasih Dera, moderator, dan Farid selaku penyaji. Mudah-mudahan seperti yang Dera sampaikan barusan, ketidakaktifan teman-teman Anda itu karena Farid sudah menjelaskannya dengan baik gitu ya. Farid, kalau begini juga jadi buat dosen juga jadi tanda tanya, ngerti atau tidak ngerti atau bagaimana sih? Nah, sekali lagi saya sampaikan sih sayang ya karena ini mata kuliah inovasi. Harusnya jadi pintu lah ya untuk mungkin Anda mengembangkannya jadi skripsi ya. Anda memberikan saling berbagi masukan, tapi saya nggak ngerti sih Anda pola pikirnya seperti apa gitu. Kuliah tuh hanya hadir aja atau gimana, nggak ngerti lah. Ya cuman sayang sekali aja gitu ide-ide brilian dari teman-teman Anda tidak mendapat tanggapan gitu. Farid, saya ingin mengkonfirmasi tadi di kelebihan yang nomor 5 kalau nggak salah ya. Bisa tampilkan lagi? Karena ini merupakan sebuah inovasi, jadi nonsens kalau Anda bilang nggak ada pertanyaan gitu, menurut saya sih. Sudah ada, Bu? Iya, itu yang kelebihan ke nomor 5 bisa Anda jelaskan lebih lanjut. Ya Bu, jadi kalau misalkan dengan kanvas ini gitu kan, kalau misalkan siswa gitu ya, kalau dikasih soal katakanlah soal PG gitu kan, di situ kan sudah tertera jawabannya 4 gitu misalnya atau 5 gitu A B C D E. Mungkin kalau misalkan benar ya berarti katakanlah kita mengukur siswa itu udah paham, tapi kalau salah belum paham. Tapi kalau misalkan dengan apa istilahnya dengan kanvas ini mungkin bisa lebih apa ya, kalau yang PG tadi mungkin bisa bias juga gitu kan, kalau misalkan siswanya nyontek atau hitung kancing gitu katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai kanvas, mereka isinya kan katakanlah ini kan cuma kotak-kotak kosong gitu, mereka isi sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan hasil pemikiran mereka sendiri gitu Bu. Jadi ya kiranya bisa lebih dilihat lah gitu mana yang siswa yang lebih atau sudah paham gitu ya terkait akademi manajemen ini atau mana yang belum gitu, seperti itu Bu. Oke, kalau jawaban Anda demikian, jadi Anda itu menempatkan media kanvas ini sebagai apa? Sebagai media untuk membantu penilaian atau menjalankan fungsi media yang sudah kita pelajari di mata kuliah literasi? Ya sebenarnya lebih ke membantu penilaian juga sih Bu. Harus ajak juga. Ya, kan yang diminta itu kan menjalankan fungsi media ya. Fungsi memotivasi, meningkatkan perhatian dan seterusnya. Ya. Anda menemukan ide ini tadi ya seperti yang udah sampaikan ada BMC tuh ya. Jadi Anda pikir bisa diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi juga gitu. Iya Bu. Kalau di BMC itu kan pengisiannya itu mengikuti tahapan bagaimana mengembangkan sebuah ide usaha ya sampai dia nanti menjadi. Nah itu mungkin harus dipikirkan lebih lanjut juga ya. Kalau itu kan berarti kan kita tahu ya bentuk dari materi itu ada fakta, ada konsep, ada prosedur gitu kan.
Nah, kalau di ini yang di BMC yang diterapkan di kewirausahaan itu kan kebetulan kan prosedur ya, bagaimana membangun ide usaha sampai ini kan sangat ini ya, sangat inilah banyak secara luas digunakan ya BMC itu, bagaimana menuntun seorang calon wirausaha dalam membangun ide sampai terbentuk menjadi sebuah inovasi gitu ya. Tapi kalau di pembelajaran mungkin apa makna dari kotak-kotak itu gitu kan ya. Yang tadi juga ditanyakan oleh Iren kan. Terus kotak-kotaknya nanti oke, kalau di manajemen seperti itu bisa nggak diterapkan di ini kan prototipenya di manajemen gitu. Tapi kan maknanya kan jadi beda ya. Kalau itu kan maknanya kan prosedural gitu. Kalau yang di manajemen ini apa kotak-kotak ininya? Gitu Farid. Ya. Ya, tapi yang lebih itunya lagi tadi pertanyaan pertama saya. Jadi kamu mau menempatkan media ini sebagai media untuk membantu penilaian agar tidak melulu dengan multiple choice dan esai gitu ya, tapi ini murni dari pemikiran peserta didik gitu ya. Ya Bu, seperti itu. Iya sih bisa dipahami. Jadi bagaimana peserta didik menuangkan idenya dalam kanvas ini gitu. Atau mungkin bisa jadi dua-duanya Farid, tapi gimana caranya gitu. Kalau yang untuk tadi membantu penilaian udah jelas ya Farid, dari produknya bisa dinilai. Nah, tapi dalam hal itu tadi menjalankan fungsi media pembelajaran ininya seperti apa gitu Farid? Ya Bu, betul. Ya, kamu kayaknya cocok ya jadi MC ya. Kamu punya segudang itu, segudang pantun. Ya Bu. Ada kan MC yang memang jualannya itu jualan pantun. Jadi dia terkenalnya karena pantun-pantunnya. Mungkin Farid ini joker aja bisa jadi pantun ya. Ya Bu. Oke Dera, terima kasih. Saya rasa saya mau tutup aja hari ini karena Andanya juga tidak antusias. Jadi untuk yang 2 orang lagi, Rafli dengan Sahrani, kita ketemu 2 minggu lagi aja, orang baru penampil kedua saja sudah tidak antusias. Jadi untuk apa dilanjutkan? Ya, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo Risma. Ini serius. Takut nih. Emang udah jam 5 juga sih, waktunya sampai jam 5 kan harusnya mah. Iya sih. 10.50 gitu. Halo Risma. Rismanya juga AFK. Puntennya tidak bisa partisipasi aktif dari tadi, presentasi putus-putus terus soalnya di sini lagi hujan. Iya sama tadi teh orang teh pengen nanya, tapi patah-patah takutnya udah dijelasin gitu loh, jadi eraing guys. Aduh guys, gimana dong? Gini weh. Kayak nyanyinya harus persiapin pertanyaan gak sih? Rekaman matiin dulu. Halo Risma, recordnya Risma. Iya, recordnya matiin. Nanti harus ngedit lagi.
Halo Risma. Bapak nanti suruh dikat aja lah. Jangan aku lagi. Halo, bisa Aduh, diminta? kemana? Tuh gak ada gimana Bu Reni? Ya udah selesai belajarnya. Sekarang ini aja masalah rekor harus dipotong kan. Halo, bisa berbicara dengan Risma? Berarti beneran minggu depan ya? Berarti diundur lagi orang makin lama anjir. Weh. Aduh guys. Benar orang setuju ke Adera, benar mending gitu. Nya mending gitulah. Gitu Ya, dari ya, keluar. ya. Setiap presentasi di Nya siapin jadi 10 jadi pertanyaan lah. Antisipasi. mending sih kayak gitu. Soalnya ada orang teh dek nanya dia teh bingung, piraku orang wae kan kayak gitu kan. Aing teh bingung. Itu berekin ke aing Asep pertanyaannya. Bikin ke batur Asep. Oh, nya. Ini Anjing bener, memang gitu.